Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini ya, kita berjumpa lagi seperti biasa ya. Kita kaji duduk ya, seperti ini contohnya kita mengkaji diri sambil duduk dimanapun jua ya. Dimanapun tempat, di situ kita duduk mengkaji diri supaya kita paham diri, supaya kita tahu diri ya. Nah itu. Maka disebut kaji duduk pemahaman pada diri. Nah itu. Jika kita mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Jika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, siapa yang diakui ya, siapa yang diakui dan siapa yang mengaku. Nah itu. Siapa yang diakui dan siapa yang mengaku. Ingatkan kembali ke pemilik. Allah aku diri sebenarnya ya. Kembalikan maksudnya kepada pemiliknya. Nah, perhatikan ada rasa dan ada hidup. Rasa siapa dan hidup siapa sebenarnya ya. Itu. Rasa siapa dan hidup siapa. Rasa adalah rasul. Rasul adalah rahasia. Rahasia ya. Rasul itu adalah rahasia Pak Subari ya. Iya. Ini apa saudara kita yang sering nongol di Anak Rantau Channel 01 ini muncul kembali ini ya. Rahasia rasa pada hidup ya. Rahasianya rasa itu Pak Sebari ya, pada hidup tempatnya ya. Maka jangan pernah lupakan hidup. Nah itu. Betul. Nah itu. Maka satukanlah supaya menjadi rasa Allah. Tuh, itu yang merupakan rahasia rasa rasul itu. Nah itu. Dan hidup Allah tunggal rasa dan tunggal, maka jadilah wujud, menjadilah rupa toh. Nah itu, yaitu wujud. Wujud tunggal pada diri supaya rupa ini menjadi satu. Manunggal. Ya, manunggal toh, menjadi satu rupa ini. Memang manusia itu banyak toh dan banyak rupa toh. Nah, ya, tapi satukan semua itu menjadi satu wujud, satu rupa keseluruhan. Begitu pula ya apa yang ada pada alam ini tetap menjadi satu, menjadi tauhid, menjadi ahad. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita masih ada dua, ada wujudnya Pak Subari, ada wujudnya Allah, ada wujud saya, berarti banyak wujud. Banyak. Nah, maka dikatakan la maujudu illallah, tidak ada yang berwujud-wujud di alam ini kecuali wujud Wujud Allah. wujud tunggal Allah. Nah, seperti itu. Bisa paham tidak? Paham. Masuk sering ikut tidak paham kan begitu, keterlaluan. Betul. Kebangetan sering ikut tidak ini. Itu. Katakan Allah itu esa. Itu kita harus katakan. Di mana tempat keesaan Allah? Ya, di mana tempatkan keesaan Allah? Pada rasa, pada rahasia. Ya. Rasul itu rahasia, maksudnya begitu. Satukan menjadi rasa Allah. Itu tetap kembali ke pemiliknya atau rasa Allah ya. Jika tidak redha, ikhlas, jangan baca Al-Ikhlas. Tuh, kalau tidak redha, tidak ikhlas, jangan baca
Al-ikhlas itu begitu, maka kita harus ikhlas segala-galanya. Amin. Nah itu dalam keilmuan juga kita Ya. harus ikhlas, terutama apa yang ada pada dalam diri kita ini. Kita harus ikhlas kembalikan kepada Allah, begitu. Kita tidak punya apa-apa. Iya, seperti itu. Tidak ada milik kita, begitu. Jika kita tidak redo ikhlas, jangan baca al-ikhlas itu. Karena jika tahu artinya sesungguhnya, disitulah tempatnya puji kodim bagi kodim. Allah yang puja-puji diri. Itu sudah. Di situ tempatnya. Nah itu jika tahu arti yang sesungguhnya. Nah contoh ya. Katakan Allah itu Esa. Ya toh? Nah katakan bahwa Allah itu Esa. Kira-kira perkataan siapa ini? Perkataan Allah sendiri. Allah sendiri. Kalau kita mengatakan perkataan Allah atau kalam Allah itu, nah, sebenarnya di mana tempatnya kalam Allah? Kalam Allah Nah, di mana tempatnya kalamnya Allah itu? di sini. Iya, dari batin melalui lisan. Iya. Bukan Al-Quran kalam Allah. Itu sudah. Itu aksara, namanya tulisan. Tulisan itu kalau tidak dibaca tidak bisa berkalam. Ya, seperti itu. Maka kalam Allah itu pada diri. Iya. Nah, semua di dalam batin, atau yang mengelola itu adalah Batin. batin. Seperti itu, tetap kembali kepada diri ya. Ya. Supaya jangan keliru ya tuh. Ya, karena ini kita mengkaji diri ya. Amin. Sering saya katakan bahwa ya Al-Quran itu masih merupakan kinayah, sindiran, metamor ya. Ya. Nah, itu sindiran, metamor atau harpul, kalimah pengecualian. Nah, itu ini tidak kita paham di dalam Al-Quran. Nah, itu kita tidak pahami ini di dalam Al-Quran, sehingga kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Nah, itu maka sulit kita mengenal kepada Allah melalui Alkitab. Sulit sebenarnya Pak Subari. Iya. Makanya kita tidak bisa paham diri. Begitu. Kalau saya katakan Alkitab termasuk semua kitab. Kalau saya katakan Alkitab berarti semua kitab maksudnya. Ya, termasuk Injil, Zabur, Taurat, dan suhuf-suhuf yang pernah diturunkan kepada Adam, Sis, Ya, dan betul. Ibrahim, dan lain sebagainya. Semua kitab, kalau saya sebut kitab, itu maksudnya. Bukan satu kitab yang dimaksudkan, begitu. Bukan Al-Quran saja. Apa yang namanya ikhlas, ya. Contoh, ya. Kalau kita kehilangan, pasti kita marah. Betul tidak? Dalam hati. Ngomel ya, Iya. gerundel ya. Kalau kita tanam jagung, contohnya misalnya ya, Iya. di pinggir jalan, belum ditanam sudah berpikir kecurian. Takut dicuri. Takut orang. dicuri orang, diambil orang. Ya. Apakah itu namanya ikhlas? Tidak. Seperti itu. Atau tidak belum, maaf, mana dia? Atau tidak, belum apa-apa niatnya saja tidak ikhlas. Nah itu. Apakah itu yang namanya ikhlas? Berarti tidak sesuai dengan di dalam perkataan al-ikhlas. Nah itu tidak sesuai jadinya toh. Ya. Nah itu. Itu saja yang di dalam diri saja, tidak mau kita betul-betul pasrahkan, kembalikan kepada pemiliknya. Kepada Allah. Ya. Makanya kita belum ikhlas, Ya. begitu. Karena kita tidak punya apa-apa toh. Ya, begitu. Terkadang sudah memberi juga masih diungkit-ungkit, disebut-sebut. Ya. Apa itu yang namanya ikhlas? Bukan. Ya, begitu. Makanya hati kita harus lemah lembut. Amin. Dari tutur kata jangan membuat orang tersinggung sebenarnya. Begitu aturannya ya. Ya. Makanya kita harus bisa membuka aras. Apa arti aras? Ya, apa arti aras? Tengah-tengah. Di ubun-ubun yang dimaksud. Di atas. Ya. Arti aras itu atas ya. Itu artinya atas atau ketinggian. Ketinggian ismunya Allah. Ketinggian rahasianya pada diri.
bukan ketinggian di langit sana, Bukan. bukan pada diri, tetap kembali kepada diri ya. Maka kita pelajari diri. Yang dimaksud di ubun-ubun di bagian utek kecil atau kelenjar hipofiza ya. Kelenjar hipofiza itu ya kecil, kayak menir lah. Ya, begitulah. Disitulah tempatnya cahaya 2 jari ke depan tempatnya ya. Dari cahaya dari pusaran rambut itu. Kan kita punya pusaran rambut toh. Unyang-unyang ya. Di situ di depan 2 jari begini tempatnya, begitu. Bukan ketinggian yang dimaksud di langit sana sebenarnya ya. Perhatikan jari ya, perhatikan jari kalau kita menunjuk tuh ke atas tuh, kan ketiga jari kita ini pasti ke kepala itu. Ya, kalau kita tahiyat contoh ya, yang 3 jari ini kembali ke diri tuh. Nah, seperti itu. Jika menunjuk ke atas ya, hu artinya dia. Mana yang dimaksud? Hidup sebenarnya yang dimaksudkan. Sudah jelas ya, kita ini dipimpin oleh hidup kita sendiri. Itu hidup yang ada pada diri. Ini yang belum bisa kita ikhlas. Belum bisa kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar manusia itu ya mengetahui hidup ini hidup kita sendiri, betul tidak? Nah, mengatakan diri kita yang hidup, ya toh? Nah, itu berarti ya, berarti merampas kepada Allah, merebut hak-haknya Allah. Nah, itu. Akan tetapi, bila Allah mengambilnya, kapan saja, pasti kita katakan Allah mengambilnya. Nah, itu. Seolah-olah kita tuduh Allah yang merampas milik kita. Nah, itu. Kita katakan seperti itu. Betulnya salah itu. Ya, seperti itu. Itukah yang namanya ikhlas? Tidak. Nah, belum bisa dikatakan ikhlas. Redo, serah, dan sembah. Oleh sebab itu, belum bisa kita dikatakan orang-orang yang beriman. Nah, itu. Tidak bisa jadi orang yang beriman. Karena belum pernah kita bisa redo, ikhlas, pasrah, dan serah, sembah kepada Allah Subhanahu wa taala segala-galanya, begitu. Karena kita masih mengakui diri, kita masih merasa diri ya. Perhatikan ayat kelima dari Al-Fatihah. Ya. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, itu menandakan ketiada berdayaannya kita. Berarti la haula wala ya. Akan tetapi bahwa apa yang ada pada diri kita adalah semua milik kita. Ini dalam syariat ya. Berarti kita yang merampas milik Allah sebenarnya. Tanpa sengaja loh itu. Nah, itu berarti masih ya tanpa sadar ya. Masih belum bisa kita ikhlas kepada Allah. Sebenarnya seperti itu. Mana dasarnya kita mau bisa jadi orang beriman? Masih jauh sebenarnya untuk kita dijadikan orang-orang yang beriman. Ya. Inilah yang merupakan pertanyaan pertamanya Allah nanti di padang mahsyar itu. Kita akan dipertanyakan, hai orang-orang yang beriman, katanya. Tak seorang pun yang mampu berkata-kata kecuali orang-orang yang diredoi oleh Allah. Siapa yang diredoi Allah? Yang diredoi oleh Allah, orang yang ikhlas, orang yang serah, orang sembah. Serahkan jiwa dan raganya hanya milik Allah, kepunyaan Allah, begitu. Kalau belum semua itu bisa kembali kepada Allah, belum ikhlas namanya, belum redo namanya, belum tunggal namanya, belum menjadi satu, belum menjadi ahad. Tuh, jangan hari Minggu, hari Ahad, begitu. Islam. Ya.
Kembalilah kepada hidupnya Allah ya. Ya. Kembalilah kepada rasanya Allah, pemiliknya ya. Ya. Kembalilah kepada wujudnya Allah. Rupa itu maksudnya ya. Ya. Itu namanya tekad. Kita harus tekad dan nekat, niatkan maksudnya ya. Ya. Karena 3 jam ini serak tenggorokan ini. Tekad yang sudah bulat ya. Ya. Itu namanya kalau kita sudah seperti itu, seperti tadi itu, sudah punya tekad bulat namanya ya. Ya. Maka di tempat saya itu di Lombok sana ada namanya guru bulat. Guru bulat itu bukan bulat kayak batu. Warna kelereng ya. Iya. Guru bulat karena keilmuannya itu sudah bulat, dia menjadi satu, sudah. Begitu. Sudah pahat lah. Ya. Biar hidup yang memperjelas, baru namanya ikhlas. Itu. Dan timbulnya iman. Jadilah orang-orang yang beriman gitu. Kembali ke usul asal kejadian ya. Ya. Tanah, air, api, hawa, dan nur. Nah itu. Angin, tulang, pembungkus, dan roh. Nah itu ya. Asal pertama tanah, air, api, dan hawa. Ya toh. Berikut mim hamim dal. Yang bunyinya Muhammad pada diri. Mim itu di kepala ya. Di ha itu di dada. Maka ada ha dada toh. Nah, punggung, hati, berikut tangan itu mim juga. Nah, pusar ke bawah itu namanya dal. Nah, itu maka berbunyilah Muhammad. Mim ha mim dal. Ini milik kita. Itu yang merupakan milik kita. Yang dikatakan hamba yang tiada berdaya. Badan ini toh. Tidak berdaya badan ini. La kholwala. Alhamdulillah ya. Dijumlah dengan tanah ya. Menjadi 10. Asal tadi maksudnya yang saya sebutkan tanah, air, api, hawa tadi ya. Kembali ke kosong. Kembali ke tidak ada ya. Tetapkan satu. Yaitu satu kehidupan pada Allah. Berarti Allah saja yang hidup jadinya. Bukan kita berarti. Ya, kembali maksudnya ya. Katanya Allah itu adalah cahaya. Nah, ini sebagian besar kita mengatakan Allah itu adalah cahaya. Apakah mungkin Allah itu melihat menggunakan mata? Apakah mungkin Allah itu melihat menggunakan mata? Tidak. Allah itu melihat menggunakan pelihat. Nah itu bukan menggunakan mata. Karena mata ini buta. Mata ini mati. Mata ini la haula wala. Tidak berdaya kan? Nah begitu. Mendengar menggunakan telinga. Tidak juga kan? Bicara menggunakan mulut. Allah menggunakan kalam. Tidak menggunakan telinga atau mulut ya, tidak menggunakan mata. Nah itu mata itu buta, telinga ini budak ya, ya mulut ini bisu ya. Nah itu mati kan, mautu anta qablal maut toh. Nah, seperti itu. Tentu sekali jawabannya tidak. Nah itu Allah mendengar menggunakan pendengar, melihat menggunakan pelihat ya. Bicara menggunakan kalam ya. Karena Allah itu halus, tidak bisa dipegang dan diraba, tidak ditunjuk dan menunjuk. Sama dengan latif. Nah, seperti itu. Nah, tidak bisa ditunjuk. Kalau kita tunjuk di sini ada namanya, di mana kita tunjuk ada namanya. Itu namanya kalau terpisah satu persatu dia akan menjadi bernama-nama. Makanya jangan kita salah paham begitu. Tidak, Pak Ustadz lagi. Tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di bawah, dan tidak